Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita kembali ke pembelajaran dengan bantuan video. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan logaritma, lanjutan dari kemarin, bentuk keempat dan kelima. Nah, langsung saja. Persamaan logaritma bentuk keempat, yaitu hx log fx sama dengan hx log gx. Bentuk ini menyerupai bentuk persamaan logaritma yang kedua ya, kalau kalian masih punya catatannya. Hanya saja perbedaannya pada basisnya. Di sini basisnya adalah hx yang berupa fungsi, baik fungsi linear, kuadrat, ataupun fungsi yang lain. Numerusnya di ruas kiri berupa fx, dan di ruas kanan numerusnya gx. Nanti penyelesaiannya adalah menentukan nilai dari fx sama dengan gx. Tentunya harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah fx lebih dari 0, gx lebih dari 0. Itu adalah syarat numerus ya. Tambah lagi syarat basis, yaitu hx-nya lebih dari 0 dan hx tidak sama dengan 1. Berarti nanti syaratnya ada 4 ya yang harus kalian cari. Selanjutnya bentuk kelima, yaitu a kapital kali a log x kuadrat. Ini yang kuadrat lognya ya, ditambah b kapital kali a log x ditambah c kapital sama dengan 0. Perhatikan bentuk kelima ini. Bentuk kelima ini menyerupai bentuk persamaan kuadrat ya. Di sini ada logaritma kuadrat, di sini logaritmanya pangkat 1, dan di sini konstanta. Syarat yang harus dipenuhi yang pertama basisnya ya. Basisnya adalah a kecil. A kecil lebih dari 0 dan a kecil tidak sama dengan 1. Serta a kapital, b kapital, dan c kapital merupakan bilangan real, dan a kapital ini koefisien dari log kuadrat tidak sama dengan 0. Oke, nanti penyelesaiannya diperoleh dengan mengubah persamaan logaritma tersebut menjadi persamaan kuadrat. A kapital P kuadrat ditambah B kapital P ditambah C sama dengan 0. Dengan P adalah A kecil log X. Jadi, logaritmanya ini dimisalkan dengan P ya, diperolehlah persamaan bentuk AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3x min 2 log 2x plus 7 sama dengan 3x min 2 log 4x min 3. Oke, penyelesaiannya, perhatikan bentuk persamaannya. Persamaan ini memenuhi bentuk keempat ya, yaitu hx log fx sama dengan hx log gx, di mana fx adalah 2x plus 7 ya. Ini. Kemudian gx-nya adalah betul 4x min 3. Sedangkan hx-nya adalah hx-nya adalah 3x min 2. Karena ini bentuk persamaan keempat, tadi penyelesaiannya dengan menentukan nilai x melalui fx sama dengan gx.
sehingga kita ganti fx-nya dengan 2x plus 7 dan gx-nya dengan 4x min 3. Diperolehlah seperti ini. Kemudian kita pindah ruas dengan suku-suku yang sejenis. 2x min 4x, jadi 4x yang ini pindah ke ruas kiri, sementara 7-nya kita pindah ke ruas kanan, menjadi negatif 3 dikurangi 7. Selanjutnya, 2x min 4x sama dengan negatif 2x ya. Kemudian negatif 3 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 10. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, hasilnya adalah x sama dengan 5. Negatif 10 kalau dibagi negatif 2 kan hasilnya 5 ya, betul. Diperolehlah x sama dengan 5. Ingat, untuk penyelesaiannya kita harus memenuhi syarat. Di persamaan bentuk nomor 4 ada berapa syarat? Ada 4 syarat yang harus kalian penuhi ya. Yang pertama syaratnya adalah fx-nya harus lebih dari 0. Fx tadi itu 2x plus 7. Sementara kita peroleh x sama dengan 5. Kita gantikan x di fx dengan 5. Diperolehlah f5 sama dengan 2 kali x. X-nya ganti 5 ditambah 7. Hasilnya ada 10 ditambah 7 sama dengan 17. Nah, 17 ini lebih dari 0 ya, maka maka syarat nomor 1 dipenuhi. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah gx lebih dari 0. Kita ganti x-nya dengan 5, berarti G5 sama dengan G5 itu berarti 4 dikali 5 dikurangi 3 sama dengan 4 kali 5 itu 20 dikurangi 3 hasilnya 17. Sama seperti tadi, 17 itu lebih dari 0, jadi gx atau G5 nya memenuhi syarat ya, syarat yang kedua. Selanjutnya ada syarat basis. Yang pertama adalah hx nya lebih dari 0. Kita gantikan x pada hx ini dengan 5. Diperolehlah H5 sama dengan 3 kali 5 dikurangi 2. 3 kali 5 sama dengan 15. Dikurangi 2, hasilnya 13. 13 lebih dari 0 dan memenuhi. Oke, kemudian berarti x sama dengan 5 memenuhi syarat yang ketiga juga. Selanjutnya, syarat yang keempat yaitu hx-nya tidak sama dengan 1. Dari syarat 3 tadi sudah diperoleh H5 hasilnya 13 dan benar bahwa 13 tentu tidak sama dengan 1. Maka x sama dengan 5 juga memenuhi syarat keempat. Karena x sama dengan 5 memenuhi keempat syarat ini, maka atau jadi nilai x yang memenuhi persamaan di soal itu adalah 5. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 log kuadrat x ditambah 2 kali 3 log x sama dengan 8. Oke, penyelesaiannya, perhatikan bentuk persamaan logaritma tersebut. Nah, setelah kalian perhatikan, ada bentuk logaritma kuadrat ya. Kalau kalian ingat bahwa yang memuat fungsi logaritma kuadrat adalah bentuk persamaan yang kelima ya. Untuk lebih detailnya kita pindahkan dulu ruas kanan ke ruas kiri. Ruas kanannya itu diisi dengan 8 ya, maka kita pindah ke ruas kiri menjadi 3 log kuadrat x ditambah 2 kali 3 log x. 8 dipindah ruas menjadi negatif 8 atau dikurangi 8 sama dengan di sini sudah tidak ada atau
sudah dipindah semua, maka nilainya adalah 0. Ya. Ini bentuk persamaan nomor 5, yaitu A kapital kali A log X kuadrat atau A log kuadrat X, ya, ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0. Siapakah A kapitalnya, siapakah B kapitalnya, dan siapakah C kapitalnya, serta A log X-nya siapa? Oke, yang pertama, A kapitalnya adalah 1. Kenapa di depan logaritma ini tidak tertuliskan suatu angka? Maka kita anggap dia adalah 1. Berbeda ya dengan 0. Kalau 0 itu benar-benar tidak dituliskan semua. Oke, selanjutnya yang B. B itu depannya A log X, yaitu 2 ya. Selanjutnya yang C adalah, karena ini bentuk umumnya plus C, maka kalau ini dibuat plus, ini jadinya ditambah negatif 8 ya. Sama saja kan? Dan A log X-nya adalah 3 log X. Bisa dipahami? Kemudian langkah penyelesaiannya adalah kita misalkan 3 log X dengan P. Berarti kita ganti 3 log X di persamaan ini menjadi P. Sehingga P kuadrat ditambah 2 kali ini diganti P dikurangi 8. Kenapa ini P kuadrat? Ini kan 3 log kuadrat X ya. Yang dimisalkan adalah 3 log X, maka kuadratnya mengikuti. Oke, berarti bentuknya menjadi P kuadrat plus 2P dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kalian faktorkan persamaan kuadrat. Masih ingat ya, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, itu loh yang terdiri dari 2 kurung itu ya. Nah, seperti ini. Setelah difaktorkan menjadi P plus 4 dikali P min 2 sama dengan 0. Kemudian masing-masing suku ini kita sama dengankan dengan 0. Jadi P plus 4 sama dengan 0 atau P min 2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas yang konstantanya ini menjadi P, ini kan plus 4 dipindah menjadi negatif 4 ya. Dan ini P min 2 dipindah ruas menjadi 2. Sehingga diperolehlah P sama dengan negatif 4 atau P sama dengan 2. Lanjut, ini lanjutannya. Kalian tadi sudah memperoleh nilai P, yaitu P sama dengan negatif 4 atau P sama dengan 2. Kita kembalikan lagi bentuk awalnya, yaitu P adalah 3 log X, ya kan? Tadi dimisalkannya 3 log X sama dengan P, ya kan? Kita kembalikan bentuk awalnya, sehingga diperoleh ini kan P min 4 atau P sama dengan 2. P-nya kita ganti 3 log X. Diperolehlah 3 log X sama dengan negatif 4 atau 3 log X sama dengan 2. Ya. Kenapa kok harus dikembalikan? Karena yang kita cari adalah X-nya, bukan berupa P. Ya. Jadi harus dikembalikan ke bentuk logaritmanya. Selanjutnya, ini kan sama saja dengan 3 log X sama dengan negatif 4 dikali 3 log 3 atau 3 log X sama dengan 2 kali 3 log 3. Kok bisa seperti itu? Ya, kalian ingat sifat logaritma yang A log A sama dengan 1 ya. Di sini bisa tertuliskan bahwa negatif 4 kali 1. Begitupun di 2 kali 1. Kemudian 1 itu kita ganti dengan A log A. A log A-nya kita pilih yang basisnya sama dengan suku yang ada di ruas kiri, yaitu basisnya adalah 3. Maka kita tuliskan
A log A-nya adalah 3 log 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Kemudian 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 4. Atau 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Kenapa jadi seperti itu lagi? Ingat tentang sifat logaritma yang ke-5 mungkin. Ada bentuk A log B pangkat N, maka dijabarkan menjadi N kali A log B. Kalian bisa buka kembali catatan tentang sifat logaritmanya. Selanjutnya, kita ambil X-nya ini, karena basisnya sudah sama ya. Basisnya sudah sama, kita tinggal ambil bagian numerusnya. X sama dengan 3 pangkat negatif 4, atau X sama dengan 3 pangkat 2. Berapakah X-nya itu? 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81, sementara 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi, kita peroleh nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 1/81 atau 9. Setelah kalian memperhatikan contoh soal tadi, silakan selesaikan latihan soal berikut. Oke, kalian sudah menyimak penjelasan tentang persamaan logaritma bentuk keempat dan kelima. Juga sudah ada latihan soalnya, silakan diselesaikan dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan ke ibu melalui web Semanka atau WA ataupun kolom komentar di video ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan ulangi videonya kembali atau bisa menghubungi ibu langsung juga, oke? Persiapkan untuk mempelajari pertidaksamaan logaritma. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.